Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Gading Erinova dengan NIM 21109510008. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai circular patch antena. Pada rancangan kali ini terdapat 4 parameter umum yang akan kita presentasikan. Yang pertama, frekuensi kerja, disebut juga dengan bandwidth atau lebar pita, yaitu frekuensi di mana antena kita dapat menerima dan mengirim data secara optimal. Kemudian ada S11 atau return loss, adalah nilai rasio antara tegangan reflektif atau tegangan yang dipantulkan oleh antena dengan tegangan input dari sumber. Kemudian ada VSWR, yaitu rasio antara Vmax dan Vmin dari frekuensi standing antena kita. Kemudian ada Q factor, yaitu tingkat kesempitan dari band pada antena yang kita rancang. Selanjutnya, perancangan antena, yaitu rancang sebuah antena microstrip berbentuk lingkaran dengan frekuensi kerja 2,4 GHz. Jika belum berada pada frekuensi yang diminta, optimasi antena. Kemudian, bandingkan parameter antena sebelum dengan sesudah optimasi, yaitu return loss, VSWR, key factor, dan frekuensi kerja. Baiklah, yang pertama akan kita lakukan yaitu menghitung panjang gelombang dari frekuensi di udara dengan rumus C per F. C adalah kecepatan cahaya, kemudian F adalah frekuensi kerja dari antena kita. Sehingga diperoleh panjang gelombang di udara yaitu 12,5 mm. Untuk permitivitas sendiri, itu telah bisa langsung diambil dari jurnal-jurnal ataupun internet, yaitu 4,3 untuk jenis substrat FR4. Setelah diketahui permitivitasnya, kemudian kita mendapatkan panjang gelombang pada saluran antena dengan rumus panjang gelombang di udara dibagi dengan akar dari permitivitas, sehingga diperoleh panjang gelombang pada saluran antena yaitu 6,03 mm. Selanjutnya, frekuensi kerja adalah 2,4 GHz, ketinggian atau ketebalan substrat yaitu 1,6 mm. Untuk faktor frekuensi, kita masukkan frekuensi dan ketebalan substrat pada rumus 8,791 kali 10 pangkat 9 dikali dengan tinggi substrat per frekuensi. Sehingga diperoleh faktor frekuensinya adalah 5,86. Kemudian untuk permitivitas efektif, diturunkan dari permitivitas di awal tadi, sehingga diperoleh nilai efektifnya adalah 3,9. Setelah kita memperoleh parameter-parameter ini, kita dapat menentukan radius antena, yaitu frekuensi per, faktor frekuensi per Pi dikali dengan akar dari 2 per permitivitas efektif. Diperoleh radius antena adalah 14,7 mm. Untuk diameter antena sendiri, yaitu 2 kali radius, sebesar 29,4 mm. Panjang sisi substrat kita berbentuk persegi, yaitu diameter antena ditambah dengan 2 kali margin. Untuk margin sendiri minimal 6 kali tinggi atau tebal substratnya, sehingga diperoleh untuk sisi dari substrat itu adalah 48,6 mm. Selanjutnya adalah panjang sisi ground. Panjang sisi ground kita samakan dengan panjang sisi substrat, yaitu 48,6 mm. Kemudian untuk feedernya sendiri, kita masukkan ke rumus 1,857 dikali dengan ketinggian substrat, sehingga diperoleh lebar feedernya adalah 12,97 mm. Untuk port extension coefficient, kita memakai fitur yang telah disediakan oleh CST Design Studio, sehingga diperoleh untuk koefisiennya adalah
5,56. Selanjutnya, mari kita simulasikan rancangan berikut pada CST Studio. Ini antena yang telah kita rancang dengan memasukkan parameter-parameter tadi ke dalam parameternya, sehingga diperolehlah bentuk seperti ini. Mari kita coba jalankan rancangan berikut. Nah, baiklah, sudah selesai dalam pemrosesannya. Untuk hasil dari simulasi antena berikut dapat dilihat pada one result. Untuk uh, tes sebelah sendiri, yaitu berada pada frekuensi 2,789 GHz bernilai negatif 5,40 dB. Kemudian untuk nilai VSWR sendiri berada pada 3,31, sehingga antena ini masih belum dapat diterima pada antena yang efektif karena tidak bernilai di bawah 2. Untuk key faktor, kita akan membagi frekuensi kerja dengan selisih antara dua titik theta 3 dB yang dapat dilihat pada hasil berikut, yaitu frekuensi kerja 2,789 MHz dibagi dengan 3,037 dikurang 2,562 diperoleh key faktor dari antena sebelum optimasi adalah 5,8. Selanjutnya kita akan kembali lagi pada antena berikut dengan optimasi. Untuk optimasi pada antena yang kedua, kita mengurangi sisi ground dari 48,6 mm menjadi 40,6 mm, sehingga hasilnya dapat diharapkan mendekati 2,4 GHz. Mari kita coba jalankan simulasi pada rancangan antena berikut. Simulasinya sudah selesai. Hasilnya dapat kita lihat pada kolom yang sama, yaitu one result. Untuk parameter S11-nya atau return loss berada pada titik 2,401 GHz, yang mana ini sudah sangat mendekati rancangan awal, yaitu 2,400 GHz. Kemudian dapat kita plot juga theta 3 dB-nya pada rangkaian berikut untuk mengetahui frekuensinya. Untuk return loss-nya sendiri berada pada negatif 44,99 dB, atau lebih tepatnya ini antena yang sangat bagus sekali karena sudah berada di bawah minus 20 dB. Kemudian untuk PSWR berada pada titik 1,01 PSWR, sehingga ini juga merupakan antena yang masuk kriteria karena telah berada pada nilai di bawah 2. Untuk key faktor, kita akan membagi 2,401 dibagi dengan selisih antara titik 2 dan titik 1 dari frekuensi theta 3 dB pada
persamaan berikut. Faktornya dari antena setelah optimasi, yaitu 2,401 dibagi dengan 2,403 dikurangi dengan 2,398 diperoleh Q faktor yang sangat tinggi, yaitu 480,20. Melalui dua hasil antena sebelumnya, dapat kita bandingkan pada tabel berikut, yang mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara dua antena. Yang telah kita analisis bahwa antena setelah optimasi memenuhi standar yang diminta oleh standar internasional untuk antena microstrip sendiri, yaitu return loss yang berada di bawah negatif 20 dB, kemudian VSWR yang kecil dari 2, dan frekuensi yang diminta juga sudah sangat mendekati frekuensi awal dari soal yang diberikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.